Selamat siang, saya divisi lain dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Pasim. Hari ini akan membahas salah satu kasus yang terjadi di salah satu media online yang dikarenakan adanya kesalahpahaman yang terjadi di dalam pengiriman pesan melalui media elektronik. Untuk kasus yang akan saya bahas hari ini yaitu dari salah satu brand busana muslim, di mana permasalahan komunikasi yang muncul dalam brand tersebut terjadi ketika adanya perubahan sistem pembayaran, di mana dalam perubahan sistem tersebut brand tersebut hanya mengkomunikasikan pemilihan sistem pembayaran melalui pesan broadcast dalam aplikasi Telegram. Kegagalan komunikasi tersebut terjadi ketika penjual atau seller yang jumlahnya banyak, yaitu sekitar 100-an orang, memiliki pendapat atau penafsiran yang berbeda satu sama lain mengenai cara pembayaran tersebut. Sehingga ketika seller memilih pilihan yang membuat diri mereka mungkin akan semakin untung, sehingga terjadilah keributan karena tidak adanya kesamaan persepsi. Mungkin dalam komunikasi sangat lazim suatu pesan memiliki makna yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, karena makna pesan berkaitan dengan penafsiran yang diterima sebetulnya. Kemudian kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan. Sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu isi pesan sulit dimengerti. Nah, untuk pesan-pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti jelas membuat komunikasi sulit dipahami oleh si penerima pesan, sehingga penggunaan bahasa yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan komunikasi. Yang kedua, untuk faktor yang mengakibatkan kegagalan komunikasi bisa jadi dikarenakan bahasa atau cara menyampaikannya tidak lazim begitu. Penggunaan bahasa yang tidak sama juga bisa menyebabkan kegagalan komunikasi. Untuk penyelesaian masalah yang terjadi antara owner dan seller yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pendapat di antara sesama seller, maka diadakanlah pertemuan secara langsung untuk membicarakan masalah perubahan sistem pembayaran yang baru. Nah, kemudian untuk kedepannya mungkin sebaiknya menggunakan media yang mungkin lebih efektif, apalagi berkenaan dengan biaya atau sistem pembayaran merupakan hal yang sensitif di antara penjual dengan pemilik, seperti itu. Kemudian karena seperti yang kita ketahui, mungkin di antara banyak penjual atau seller itu kan memiliki berbagai pendidikan dan pengalaman yang berbeda, di mana ketika disampaikan informasi melalui broadcast pesan, apalagi melalui media sosial dengan Telegram, maka kita akan menafsirkan makna pesan itu masing-masing berbeda tergantung individunya, seperti itu. Maka sebaiknya apabila membicarakan tentang pembayaran atau mengenai biaya, disarankan dikomunikasikan secara langsung atau secara lisan. Oke, sekian dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.